Kalau nggak salah pekan lalu sampai ini ya, sampai apa namanya, gambar gitu ya, smart art dan lain-lain gitu ya. Ada yang mau ditanyakan atau nggak ada masalah? Kalau nggak ada masalah, kita akan lanjut untuk hari ini. Mungkin akan bahas mengenai tabel, grafik gitu ya. Terus satu lagi pembuatan daftar isi gitu ya. Nah, nanti untuk hari ini kita akan mengumpulkan satu tugas gitu ya. Tugas ini nanti dikumpulkan dan dijadikan dijadikan poin penilaian khusus gitu ya. Kalau yang kemarin hanya latihan-latihan biasa. Nah, kalau yang ini tugas ini sudah sudah lengkap semuanya dari awal sampai akhir gitu ya. Jadi nanti dikumpulkan. Nah, topiknya masih sama dari yang kemarin sudah kalian buat kan tentang budidaya ini ya, perkebunan ya. Nah, nanti dilengkapi untuk hari ini kan ada tabel grafik, kemudian nanti ada daftar isi. Jadi seperti satu makalah aja gitu ya, dari cover, daftar isi gitu ya, kemudian isinya apa aja, kayak misalkan pendahuluan, boleh gitu ya. Terus ada di dalamnya nanti ada gambar, ada shape, ada smart art kalau bisa gitu ya. Jadi semua komponen yang sudah diajarkan itu dimasukkan ke dalam tugas yang akan nanti dikumpulkan gitu. Gitu ya. Oke ya teman-teman ya, sebentar. Ya, baik kita lanjut ya. Maaf. Iya, di Bogor lagi ini musim hujan ya, sering banget nih hujan, mungkin ada yang di Bogor hujan terus adem aja gitu, kayaknya hampir setiap hari ya nggak ada panas. Dan cenderung lebih ini ya, banyak yang batuk flu gitu, jadi kayaknya udah nggak ada bedanya nih flu sama batuk biasa sama COVID. Jadi kalau udah nggak enak badan mending di rumah aja. Oke ya, baik kita lanjut ya untuk materi hari ini, tabel grafik dan pembuatan daftar isi ya. Saya jelasin secara singkat, nanti teman-teman boleh diikuti atau nanti record juga kan ya, boleh nanti dicoba recordnya ya, dilihat lagi. Oke, baik. Oke, sebentar. Untuk latihannya, saya share sebentar ya. Tabel grafik dan teman-teman, lalu daftar isi ya. Oke. Masih opening.
Baik, sudah terlihat ya untuk dokumen Word-nya. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tabel dan grafik. Lalu yang kedua mengenai pembuatan daftar isi. Nanti isinya disesuaikan dengan topik yang kalian ambil ya, yang dari pertama gitu ya. Jadi masing-masing beda isinya gitu ya, nggak yang sama. Baik untuk tabel, baik kita mulai ya untuk tabel. Mungkin semua sudah bisa, saya yakin. Untuk tabel ini bisa di menu insert, kalian bisa langsung insertkan tabel atau bisa juga di pilihan insert tabel. Insert table ini langsung berapa kolom dan berapa baris yang diminta bisa langsung. Jadi kalau misalkan emang banyak gitu ya, nah ini lebih mudah di sini insert tabel. Nah seperti ini ya. Kemudian di sini akan muncul dua menu tambahan, yaitu menu tabel design sama menu layout. Ya, untuk menu layout kayak misalkan di sini kalian mau menambahkan, saya kasih nama misalnya. Kemudian kalian mau menambahkan di bawahnya, bisa insert below. Lalu bisa mau menambahkan di atas, bisa insert above. Lalu kalau misalkan mau hapus, bisa delete rows, delete column, cell. Cell itu berarti satu kotak kecil aja, delete tabel semuanya. Gitu ya, ini delete rows. Kemudian kalau misalkan kalian mau split tabel atau split cell, jadi dipisah gitu ya. Nah, kemudian untuk ukuran ini sebenarnya kalian bisa langsung tarik atau di sini bisa diatur. Sini untuk yang width-nya, untuk yang panjang atau lebarnya, lalu ini untuk height itu dari atas ke bawahnya. Nah, seperti ini. Jadi nambah lebar gitu ya. Lalu posisinya bisa di tengah. Nah, gitu ya. Line text-nya bisa di bawah, kiri, kanan, di tengah gitu. Jadi di sana kalian bisa atur. Lalu text direction, nah ini bisa diatur. Text direction. Gitu ya. Kemudian yang bisa dilakukan lagi di menu layout, di sini kalian bisa juga sih kalau misalkan mau membuat tabel tambahan, misalkan draw table, kalian mau menambahkan baris, bukan baris, apa namanya, mau menambahkan, misalkan nih, seperti ini. Nah, bisa ya, atau mau menambahkan apa namanya kolom baru bisa dengan draw tables, itu bisa gitu. Kemudian kalian juga bisa melakukan kalau eraser untuk menghapus ya gitu ya, dinonaktifkannya gimana, diklik lagi aja sekali gitu ya. Kemudian untuk menu sort ini untuk apa sih? Untuk mengurutkan ya. Misalkan saya mau mengetikkan sejumlah data, misalkan apa namanya kota gitu ya. Kemudian di bagian sini misalkan saya punya apa namanya tahun gitu ya. Tahunnya misalkan ngurut deh gitu ya. Tahun 1900 tahun 2019, 2020, 2021. Ya, nah ini ceritanya saya mau apa namanya membuat satu data di mana nanti data ini berupa misalkan data kota itu ya, Bandung, Bogor, kota apa lagi ya, Cianjur, ini yang saya ini aja ya, sering dengar aja ya, kota Tasikmalaya, kota Jakarta gitu misal ya, atau lagi kota apa ya, kota, nama-nama kota apa kira-kira yang enak, apa aja sih, bebas ya, misalkan Bekasi gitu ya, yang beda-beda lah ya. Nah, misalkan di ini tabel ini berupa tabel apa ya? Misalkan produksi apa? Sesuatu gitu ya, misalkan alat apa gitu ya. Misalkan di sini saya punya data ini asal aja ya, misalkan 150, kemudian 185, 170, 100, 250 gitu ya, 250 dan seterusnya. Gitu ya. Misalkan yang ini juga sama. Ubah dikit-dikit aja.
gitu ya. Nah, di sini kita mau mengurutkan. Kalau saya biasanya untuk membuat nomor, ini sebenarnya bisa sih kalau mau manual 1, 2, dan seterusnya. Tapi kalau lebih mudahnya ini bisa diblok lalu ke menu apa namanya home, lalu kalian bisa pilih numbering. Nah, ini langsung otomatis muncul numbering, ditarik ke tengah. Nah, ini enaknya kalau misalkan pakai numbering, kalian misalkan mau delete ya teman-teman ya, delete rows misal, Bogor hilang nih ya. Nah, jadinya naik kan Cianjur ya, tapi nomornya langsung otomatis nih, Cianjur nomor 2, padahal tadi Bogor nomor 2 kan. Kalau misalkan nggak pakai numbering, kalian harus ngedit lagi satu-satu, capek. Jadi kalau saya sih lebih enak kalau misalkan nomor itu ya langsung aja pakai numbering, selain lebih mudah, nah ini lebih enak juga nantinya. Kalau misalkan ada data yang dihapus. Gitu ya. Nah, sekarang misal kita mau melakukan pengurutan data. Ya, datanya mau diurutkan berdasarkan apa? Misalkan nama kota gitu ya. Nah, ini bisa di-sort gitu. Kemudian di sini ada sort by-nya, ada kolomnya nih. Kalau diklik lagi ada nomor, kota, tahun dan sebagainya ya. Jadi ini yang pertama aja paling ya, karena kita mau mengurutkan hanya berdasarkan nomor saja. Ya, nomor lalu ascending berarti kalau ascending dari A ke Z gitu ya. Oke. Kita lihat, ini nggak ngurut, ini masih, coba ya kita lihat. Ini tipenya betul using descending. Ini ada yang salah nggak sih? Ini harusnya ngurut dari Bandung, Cianjur, kemudian Bekasinya ke atas ya harusnya ya. Coba kita cek dulu ya. Oh iya, kalau nomor ya, maaf. Kok jadi nomor sih? Kita ganti jadi kota, ascending. Saya mau mengurutkan dari kota. Oke. Nah, urut ya, Bandung, Bekasi, Bogor, Cianjur, Jakarta, dan lain-lain. Gitu. Itu caranya kalau mau mengurutkan. Nah, tapi syaratnya di bagian header-nya ini tidak boleh di-merge. Kalau di-merge, susah tuh. Nggak bisa untuk ngurutin. Jadi kalau misalkan mau ngurutin, biasanya header-nya ini cukup satu aja gitu. Gitu ya. Kemudian, nah ini karena tadi kita pakai numbering, udah enak nih. Jadi nggak otomatis si Word-nya ini akan mengurutkan dari 1 sampai 6. Kalau nggak pakai numbering, nah ini repot. Gitu ya. Kemudian apalagi yang bisa dilakukan dengan tabel, kita bisa melakukan di menu layout, di sebelah kanan ini ada yang namanya repeat header rows. Kalau kita klik repeat header rows, nah ini fungsinya buat apa sih repeat header rows? Misalnya kalian bukan memisahkan ya, kalian membuat makalah yang di mana tabelnya itu terpisah menjadi 2 halaman, gitu ya. Nah, misalkan seperti ini, terpisah nih jadi 2 halaman. Nah, gitu ya. Kalau ini tidak di header rows, di menu layout, lalu header rows-nya dihilangkan, ini kalian bisa lihat nih, halaman pertama ada header-nya. Header ini ya. Nah, kepalanya tabel itu namanya header. Nah, di bagian bawah ketika nanti dipisah, nomor 4, ini nggak tahu nih, ini apa tasnya gitu. Kalau misalkan manual repot dong nanti kalau misalkan ngapa-ngapain. Nah, supaya mudah kalian bisa pakai repeat header rows. Jadi nanti di sini akan muncul ya headernya, tapi nanti pada saat dijadikan kalau misalkan dia ternyata kita edit lagi dan 1 halaman tabelnya, maka nanti otomatis headernya langsung hilang gitu. Saya. Jadi seperti itu. Kemudian kita bisa ngapain lagi dengan Word? Nah, di sini yang penting lagi yaitu terkait dengan formula, teman-teman. Nah, misal kita tambahkan layout di bawah, kita bukan mau menambah data, kita mau menjumlah. Nah, ini kita mau jumlah nih dari sini ke sini, gitu kan ya. Nah, kita langsung klik formula. Nah, di sini ada langsung rumus sum above. Kalau udah, tinggal langsung oke. Kalau sum above berarti jumlahkan data yang ada di atas.
gitu ya. Oke, nah hasilnya 1665 gitu. Nah, kalau misalkan Bu, misalkan, ya saya misalkan nambahin di atasnya, ini ada nih saya merge ya, lalu saya ketikkan tahun, saya ketik di tengah. Nah, ini di sini saya hilangkan tahunnya, yang ada cuman tahun berapa gitu. Nah, kalau ini kita sum, langsung sum above, nih. Kalau misalkan kita pakai rumus, ketika diarahkan kursor kita, ini warnanya abu-abu. Jadi nanti kalau misalkan kalian punya tabel, dijumlahkannya nggak manual ya. Jadi ada tabel isinya angka, terserah mau produktivitas tanaman apa gitu ya, di kotak mana boleh bebas. Nah, kalau misalkan dijumlahkan, kalian pakainya manual, ini pada saat diklik jumlahnya ini nggak akan abu-abu. Misalkan saya ketik 1670. Nah, ini saya klik nggak abu-abu. Tapi kalau pakai formula, ini saya klik dia warnanya abu-abu. Beda ya? Paham ya teman-teman ya? Nah, ini jadi masalah nggak kalau misalkan saya pakai formula lalu pakai sum above. Nah, 2019-nya ikut apa? Terjumlahkan kan ya? Nah, kalau misalkan saya nggak mau menjumlahkan 2019-nya, Bu. Gimana caranya? Nah, ini berarti tinggal di delete, lalu kalian tuliskan dari sel berapa sampai sel berapa. Ngitung selnya gimana? Mirip Excel. Ini kolom A, B, C, D, dan seterusnya. Ini baris 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. 2019 ini ada di sel berapa? Sel berapa? Coba ada yang tahu nggak? C2. C2 ya. Nah, yang mau kita jumlahkan kan yang 150. Berarti itu C berapa? 3. C3. C3 gitu ya. Nah, yang mau kita jumlahkan dari C3 sampai C berapa kira-kira? 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8. C8, betul nggak? Ya. Betul ya. Oke, kita jumlahkan. Nah, hasilnya sudah betul. Jadi seperti itu. Kalau misalkan Bu, saya mau mengurangi, bisa nggak Bu? Bisa aja. Misalkan saya mau langsung nih, misal sama dengan C berapa nih? Misalkan saya mau mengurangi C8 sama C berapa tuh? C7 bisa nggak? Nah, bisa. Tapi tempatkan dulu mau disimpannya di mana kursornya gitu ya. Misalkan hasilnya mau disimpan di sini, berarti diklik dulu di sini kursornya. Ini saya ngambilnya ini kurang ini ya, jadi hasilnya 100. Bukan penjumlahan yang atasnya. Gitu ceritanya. Sampai sini ada yang mau ditambahkan teman-teman? Ada yang mau ditambah, ada yang mau ditanyakan. Ini saya merge ya. Nah kalau sudah di merge kayak gini nggak bisa kalian melakukan sorting, susah. Oke, bisa ya sampai sini ya. Lalu kita berpindah ke tabel design. Untuk tabel design di sini kalian punya data. Kalian bisa melakukan misalkan headernya saya mau kasih shading, bisa nggak Bu? Bisa. Nih, kasih warna gini ya. Lalu saya mau ubah bordernya. Nah, lebih mudah kalau saya tinggal diubah border, lalu nanti diklik saja ininya. Nah, set. Nah, atasnya. Mana ini ya? Nggak keklik nih. Nah, ini muncul kayak pena gitu ya. Atau diklik-klik aja udah. Pen color-nya juga bisa diubah. Nah, muncul seperti ini. Ini lebih enak kalau menurut saya ya. Lalu pen color-nya juga bisa diubah sih kalau misalkan mau ubah. Nah, seperti ini. Kalau nggak pakai pen bisa nggak Bu? Bisa, tapi harus diblok dulu. Diblok satu-satu. Jadi kalau mau merubah bentuk atau jenis border, mending pakai pen aja. Diubah aja style dari bordernya gitu. Tahu di sini juga sebenarnya sudah ada style-style yang sudah ada. Cuman warnanya ini yang ini
nonaktifkan dulu. Ini mana sih, sebentar ya. Border painternya dinonaktifkan, maka ini akan aktif. Nah, ini desain yang cepat bisa di sini. Gitu. Oke ya, untuk tabel clear ya teman-teman ya. Masih ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau masih boleh ditanyakan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita masuk ke menu berikutnya. Kita akan lanjut ke menu chart ya. Nah, di menu chart ini kita akan kita akan buat grafik. Saya sih yakin teman-teman sudah bisa semua ya kalau grafik ya. Tinggal melakukan insert aja. Yang pasti kalau grafik itu kalau kita pilih klik chartnya aja. Nah, ini bisa langsung kalian tentukan chart yang mau dipilih yang mana. Misalnya ini. Oke, atau dari tabel yang sudah ada kalian tinggal blok, nanti kalian klik chart maka nanti datanya akan masuk ke dalam chart yang mau kalian buat. Saya langsung aja ya dari chart, lalu nanti saya masukkan datanya. Nah, ceritanya seperti ini. Nah, udah ya. Maka di sini akan langsung muncul otomatis series gitu ya, kategori ini yang muncul di bawah. Akan muncul Excel-nya di sini lah ya intinya. Nah, di sini kalian bisa masukkan misalkan tinggi badan. Contoh aja ini mah ya, lalu berat badan. Apalagi, udahlah 2 aja ya. Misalkan ini namanya Ana atau Anissa dan seterusnya. Misal kalau tinggi misalkan 150, ini 160, berat 50. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau misalkan kalian di sini kan ada data berat badan, tinggi badan. Jadi nanti di sini akan muncul jadi kategoris itu akan muncul di bawahnya sini. Lalu di sini series ini akan muncul di sini. Ini kan masih ada series 3 ya, kategorinya ada 4. Supaya hilang ini ditarik aja. Nah, ditarik ke sini. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini datanya setelah ditarik ini bisa di-delete. Nah, seperti ini. Oke, nah ini kalau sudah di sini tinggi sama berat. Lalu di sini akan muncul 2 menu tambahan yaitu chart dan format. Ya. Kalian bisa ubah color. Oh, ini bisa diubah-ubah. Gitu ya, atau layoutnya yang cepat juga ada. Gitu ya, atau mau nambah elemen di chart satu-satu juga bisa. Ini saya nggak jelasin satu-satu, misalkan ini aja ya, tambahin chartnya misal. Above chart, misalkan apa? Tabel siswa, misal. Gitu ya. Lalu di sini kalian bisa tambahkan apa lagi? Bagian data label, data tabel. Di sini kan kalau misalkan diklik kanan juga ini bisa. Ini ada add data labels. Nah, ini ada muncul nih 150. Jadi ini 150 nih tingginya. Meskipun di sini kan sudah ada sih. Ini bisa dihilangkan juga nih sebentar. Jadi kalau mau tambahkan label intinya sih bisa ya, satu-satu add label. Kenapa harus ditambahkan? Ya mungkin mau supaya nggak bingung gitu ya. Nah ini bisa ditambahkan. Bisa dinaikkan ke atas nih bisa. Mungkin agak berbeda gitu ya dengan yang punya saya nggak apa-apa karena saya kan pakai yang Word yang 365 gitu ya, nggak apa-apa. Nah, kalau sudah, ini juga bisa langsung si quick styles ya, silahkan. Kalau mau chart, mau diganti, boleh change chart type. Ini saya biasanya langsung delete aja nih. Gitu. Atau kalau mau, ya nggak apa-apa, dipakein, nggak masalah. Gitu ya. Nah, kemudian di bagian format, nah ini kalian bisa juga nih ubah satu persatu. Gitu ya. Kalau yang ini kan
kita satu persatu mulai. Misalkan ini namanya chart area. Kelihatan ya tulisan chart area di kursor yang saya arahkan. Ini bisa klik kanan, kalian bisa pilih ke format chart area. Jadi di sini kalian bisa melakukan formatting. Nah, munculnya seperti ini kalau di saya. Mungkin ada yang berbeda, nggak apa-apa. Ini gradient fill, ini picture and textile, ini pattern fill, ini bisa diubah-ubah lagi. Pilihannya masih banyak. Nah, ini juga sama. Ini pilihannya masih banyak, bisa diubah tuh. Kamu solid fill, ini bisa diubah solid fill. Misalkan warnanya kuning. Nah, itu bisa. Ya, kemudian setelah chart area ada apa lagi? Ini chart area. Lalu di bagian dalam ini namanya format walls. Di bagian sini, setahu saya, nah ini namanya plot area. Jadi plot area juga bisa dipilih. Misalkan mau diganti. Nah, ini seperti ini. Lalu ini yang saya klik, ini namanya data series. Maka akan muncul format data series. Saya mau ubah satu bentuknya ini. Nah, bisa juga. Silinder, full cone, itu bisa. Partial cone. Nah, bisa. Diklik lagi satu lagi, mau diubah bisa. Warnanya bisa nggak mau diubah? Bisa. Semuanya bisa diubah. Ini ada gambar ember, solid fill, ganti. Misalkan warnanya mau yang ini. Nah, ini bisa. Jadi semuanya bisa. Ya, ada dash type dan lain-lain. Ini tinggal dieksplor aja sih sebenarnya. Yang penting kalian tahu di mana menu-menunya. Jadi itu yang namanya data series. Ya. Lalu di sini juga kalian bisa pilih sih ya, misalkan tabel siswa. Misalkan saya mau nambahin di sini ada tekstur nih, bisa juga. Ya, saya tuh berubah. Lalu tulisannya Bu saya maunya quick style seperti ini, itu bisa juga. Jadi macam-macam. Jadi kalian bisa ubah ya sesuai dengan yang memang dibutuhkan. Bisa dieksplor. Ya. Kemudian bisa ngapain lagi? Nah, ini bisa diklik kanan, ada yang namanya format aksis. Caranya gimana? Kursornya diarahkan dulu ke yang sumbu Y, ini kan sumbu X ya, ini sumbu Y. Sumbu Y-nya diklik, lalu klik kanan, pilih format aksis. Ini bisa dipilih, ini minimum, ini maksimum. Minimumnya 0, maksimumnya 160. Nah, major ini menunjukkan selisihnya dari 0, 20, 40, itu kan selisihnya 20-20 ya. Kalau saya mau ubah, Bu, saya mau selisihnya 25-25, bisa nggak, Bu? Bisa. Nah, di enter aja, nanti 0, 25, 50, dan seterusnya. Gitu ya. Lalu ada apa lagi? Ini ada tick mark. Ini sih nggak terlalu banyak saya ini ya. Nggak terlalu banyak saya apa-apakan. Jadi seperti itu. Jadi ini untuk yang axis option. Ya. Kemudian yang lain-lainnya saya rasa sih insya Allah bisa ya. Kalau mau edit, kalian bisa ke menu chart design. Misalkan Bu, angkanya mau saya edit di mana? Bisa edit data. Nanti akan muncul lagi Excel-nya. Gitu ya. Lalu select data, nah ini juga bisa dilakukan untuk menambahkan data dan lain-lainnya. Kalau switch row and column itu juga bisa untuk menukar antara data tinggi sama data series. Ketukar aja gitu di switch. Gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami teman-teman? Bisa ya. Jadi nanti silakan teman-teman buat chartnya ya di tugas. Silakan buat yang sesuai. Jadi nanti nyambung aja tabelnya dibuat. Misalkan tabel produktivitas apa, lalu ada jumlah-jumlahnya. Nah, dari tabel yang kalian buat, silakan nanti diformat gitu ya. Nanti di bagian bawah tabel itu kalian buat chartnya. Bentuk chart bebas. Gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi kalian bisa lihat chart itu macam-macam ya bentuknya. Jadi ini kalau diklik, dia ada bentuk chart, ini ada chart type, beda-beda tergantung kebutuhan. Ada yang bentuknya line, gitu ya. Misalkan pertumbuhan, nah itu bisa pakai lebih mudahnya pakai yang line, gitu kan ya. Lalu ada juga yang bentuknya
apa namanya, ini ada sunbars, ada histogram. Histogram jarang sih. Biasanya yang ada lagi itu nanti ada XY, ini scatter. Scatter ini biasanya kalau yang ada persamaan XY-nya. Lalu pi gitu ya. Kalau misalkan datanya kalian punya berupa data survei atau apa gitu ya, sekian persen kalian misalkan setuju, sekian persen tidak setuju, atau sekian persen abstain gitu kan, itu lebih mudah juga pakai pi. Jadi untuk memilih chart type pun ini kalian harus perhatikan jenis datanya, lebih mudah dibuat dalam atau lebih informatif yang mana gitu. Jadi kan tujuan sebenarnya ya, tujuan membuat suatu chart itu supaya data yang kalian punya itu lebih mudah untuk dipahami oleh para pembaca gitu. Itu tujuan untuk membuat chart atau grafik. Oke, sampai sini teman-teman bisa dipahami ya. Kalau sudah, saya akan lanjut untuk pembuatan daftar isi. Nah, untuk daftar isi, jadi sebenarnya untuk daftar isi ini saya buat misalkan gini deh, ini ada gambar. Misal saya punya data nih ya. Oh, ini datanya nggak banyak, udahlah saya bikin lagi deh semuanya deh. Misal untuk pembuatan daftar isi ini, misalkan kita punya data, ini dia pendahuluan, saya ubah lagi di bawah. Misalkan kan kalian bikin makalah ya, saya nggak tahu misalkan judulnya apa, terserah aja, bebas. Nah, biasanya itu kan kalau bagian awal itu disebut pendahuluan. Pendahuluan gitu ya. Kemudian nanti ada latar belakang. Kemudian latar belakang, tujuan, dan seterusnya gitu ya. Misalkan ini di sini, ini di sini. Nah, ini kan pendahuluan ini biasanya kan ada. Nah, ini biasanya nanti isinya apa gitu ya. Saya nggak tahu apa isinya. Lalu yang berikutnya misalkan tujuan ini isinya apa, bebas gitu ya. Nah, misalkan nanti saya masukkan juga ada gambar misal. Habis pendahuluan misalkan ada pembahasan. Ada pembahasan, ada kesimpulan gitu ya. Nah, ini misalkan isinya apa gitu ya, banyak gitulah ya. Namanya pembahasan kan banyak. Kesimpulan juga sama banyak gitu ya. Nah, misalkan juga di sini saya mau insert ada gambar misal device. Saya kasih contoh satu gambar aja. Apa ini ya? Gambar saya teh nggak jelas di mana ya. Kosong, misalkan ini deh gambar. Saya nggak bikinnya nggak nyambung, nggak apa-apa lah ya. Misalkan di bagian tujuan atau di bagian latar belakang deh ada gambar misal. Lalu tujuan dan seterusnya. Isinya saya nggak ini ya. Saya nggak tulis isinya gitu ya. Karena banyak gitu misal. Nah, biasanya di bagian atas ini kan ada daftar isi ya. Kita akan coba buat daftar isi. Tapi di sini kalau misalkan kita mau buat daftar isi manual, nah ini kan repot ya. Kita akan buat menggunakan menu reference. Ya, di menu reference ini kita klik sebentar nih, sedang proses kayaknya. Aduh, sedang tidak bisa diklik, maaf. Oke. Di menu reference. Nah, di sini ada tabel of content. Ya, jadi di sini kita akan buat daftar isi. Nah, ini ya pakai titik-titik. Atau kita bisa custom juga. Karena yang sekarang tuh biasanya nggak pakai titik-titik. Lalu di sini juga ada insert caption. Ya. Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah sebelum sebelum kita buat daftar isi, langkah pertama yang harus kita lakukan sebelum kita ke menu reference adalah kita melakukan proses heading.
Nah, saya nggak tahu heading di kalian ada di mana, nanti dicek aja ya, pokoknya ada style. Nah, di sini kalian akan berikan heading, misalkan pendahuluan untuk bab yang utama itu kita akan beri dia heading 1. Tapi kalau yang subbabnya misalkan latar belakang, lalu ada tujuan gitu ya, kita akan berikan dia heading 2. Ya, jadi jangan disamakan supaya apa? Nanti posisinya pada saat di daftar isi, nanti kalau misalkan kalian mengetik daftar isi, ini kan pasti akan pendahuluan. Gitu kan ya. Pendahuluannya misalkan halaman 1. Kan kalian gini maunya gitu ya. Kemudian nanti latar belakang. Nah, kalau headingnya beda, ini akan munculnya seperti ini. Tujuan. Nah, gini ya. Terus kemudian yang bawahnya pembahasan. Dan seterusnya. Nah, ini adalah heading 1. Pakai heading 1. Yang sejajar ini sama headingnya. Yang beda ini heading 2. Kalau misalkan nanti ada lagi subbab dari latar belakang gitu ya, entah apa namanya, berarti itu heading 3. Gitu ya. Nah, itu yang harus dipahami. Nah, yang harus dilakukan berikutnya adalah kalian berikan heading di blok, lalu ke menu home, ada style, kalau di saya berikan heading 1. Nah, Bu berubah nih, gimana caranya untuk merubah lagi? Kembali ke semula, ke style, ke heading, ini diklik kanan ada modify. Di modify, ini kalian bisa ubah dari mulai warnanya, ukurannya, udah gitu ada jenisnya gitu ya. Oke. Ketengahkan lagi. Nah, ini pendahuluan. Kalian klik, cek lagi stylenya sudah oke, heading 1 sudah oke. Kemudian latar belakang ini harus heading 2. Warnanya beda, harus dimodify lagi. Klik kanan, modify, warnanya jadikan hitam, ukurannya 12, lalu Times New Roman. Ini ada format untuk apa? Ada tabs, ada font, paragraf, dan numbering, dan lain-lain. Kalau memang dibutuhkan, silakan. Kalau saya enggak ceritanya ya, langsung. Ini latar belakang, kalau tujuan berarti heading berapa? 1 apa 2? 2. Ya. Oke. Lalu pembahasan heading 1 apa 2? 1. Oke. Ini sebenarnya bisa nih heading 1, di stylenya kita ketengahin, modify, lalu ini langsung diklik center. Oke. Jadi dia langsung di tengah. Lalu kesimpulan di blok, heading 1 apa 2? Kesimpulan? 1, oke. Nah, sudah oke nih, udah ada headingnya nih, muncul tanda seperti ini, sama kalau di style, ini akan berubah tadinya normal jadi ada headingnya. Nah, sekarang yang harus dilakukan apa lagi? Di daftar isi, itu kan biasanya ada apa? Ada daftar gambar, ya nggak? Ini misalkan daftar isi. Kita langsung aja deh ya. Misalkan saya ketikkan daftar isi satu-satu deh. Saya ketikkan daftar isi, saya enter, kita akan memunculkan gitu ya. Misalkan latar belakang tujuannya jangan halaman yang sama deh ya. Atau minimal pembahasannya jangan halaman yang sama, nanti satu halaman semua kan aneh ya. Nah, misalkan ini beda-beda halaman. Nah, kita akan melakukan heading. Kita akan melakukan heading. Kita akan memunculkan daftar isinya. Maaf, ini agak lama. Oke, nah ini ya sudah muncul di sini. Ini ceritanya daftar isi. Kita enter. Kita ke menu reference. Kita ke tabel of content. Kita ke custom saja. Kita hilangkan titik-titiknya. Ya, kenapa dihilangkan, Bu? Karena sekarang biasanya nggak ada titik-titiknya. Show level, tadi ya heading 1, 2, 3. Nggak apa-apa kita sampai heading 3. Tapi kita nggak pakai heading 3, memang cuman heading 1 dan 2. Kalau sudah oke. Nah, cakep kan? Nah, munculnya seperti ini. Nah, kalau kalian pakai reference, saat diklik seperti ini, munculnya abu-abu. Terus,
enaknya lagi kalau pakai daftar isi, ini kalian klik kontrol di keyboard, lalu kursor arahkan ke, misalkan boleh ke pembahasan, diklik. Nah, maka nanti Word-nya ini akan langsung ngarahin kita ke pembahasan. Gitu. Jadi nggak satu-satu. Jadi kalau misalkan kita nggak pakai reference, kita nyari satu-satu capek juga gitu ya. Lalu yang bisa dilakukan apa lagi, Bu? Nah, misal kalian ngedit nih ya, teman-teman nih. Kalian ngedit. Lalu halamannya berubah. Nah, daftar isinya ngeditnya gimana? Kalau dulu kan isi berubah, ngedit lagi satu-satu di daftar isi kalau nggak pakai ini. Nah, yang bisa dilakukan adalah tinggal klik kanan, lalu update field. Di sini ada update page number only. Kalau page number only berarti cuma halaman yang berubah. Tapi kalau misalkan kalian menambahkan bab lagi, pilih yang update entire table. Paham ya? Beda ya. Jadi kalau cuman misalkan kalian nambahin kata-kata terus halamannya berubah nih. Oh ya udah pilih yang page number. Nah, kalau misalkan memang berubah, maka halaman ini akan berubah. Tapi kalau kalian nambah bab, jangan lupa di heading dulu. Lalu setelah di heading, baru kalian klik kanan, pilihnya update field yang update entire. Itu bedanya. Paham ya? Gitu ya. Tapi kalau misalkan tidak ada yang ditambahkan, bab atau subbabnya, ya nggak perlu, nggak masalah. Gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, nah berarti kalian sudah berhasil nih bikin daftar isi menggunakan menu reference ya. Jadi jangan manual ya. Kemudian PR-nya satu lagi apa? Daftar gambar, teman-teman. Nah, Bu, misalkan saya mau buat daftar gambar atau daftar tabel, sama aja. Kalau tabel ini tinggal diklik tabelnya dulu. Kalau gambar atau grafik diklik dulu tabel atau grafiknya. Diklik dulu gambar atau grafiknya. Nah, misalkan ini saya punya gambar nih. Ya, saya mau masukkan tadi ke daftar isi. Yang harus dilakukan pertama, kalau tadi kita pakai heading, kalau gambar, tabel, atau grafik, kita pakai caption namanya. Tapi syarat pertama adalah harus klik dulu objeknya, lalu pilih insert caption. Ya, lalu di sini kita bisa pilih labelnya apa, misalkan gambar nih. Atau kalau tabel berarti tabel. Kalau belum ada, pilih new label, lalu ketikkan labelnya apa. Tabel kah, gambar kah, grafik kah, gitu ya. Misalkan saya mau gambar. Nah, gambar 1, dia akan ngurut. Kalau misalkan yang pertama kita klik, maka akan gambar 1. Lalu kalau misalkan yang berikutnya gambar 2, maka otomatis si Word-nya ini akan nandain gambar 2. Terus positionnya. Nah, kalau di karya ilmiah itu kan beda ya. Tabel biasanya judul atau namanya itu di bagian atas, tapi kalau gambar di bawah. Gitu. Kita pilih kalau gambar yang bawah, below selected item, diokekan. Nah, gambar 1, misalkan apa ini? Apa ya, ini misalkan ini kan masih miring nih, nanti kalian bisa ubah jenis tulisan sama miringnya ini diubah. Bagian dari komputer misalnya, isinya apa ya. Nah, kalau kalian pakai caption di angka 1, ini warnanya abu-abu tuh. Kalau kalian manual, nggak pakai caption, ini nggak akan ada muncul abu-abu pada saat diubah. Tulisan, bisa ke menu home, tinggal di Times New Roman saja diubah 12. Nah, Ctrl I. Nah, biar lurus. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah di caption, misalkan gambarnya cuma 1, oh udah selesai. Tapi kalau gambarnya banyak, berarti sebanyak itu yang harus kalian caption. Gitu ya. Kalau tabel, di caption juga, tapi jangan dicampur biasanya. Misalkan kita mau daftar gambar dulu nih ya, yang mau di caption, mau dimunculkan. Kalian bisa ke menu reference dulu, gitu ya. Nah, di sini ada muncul table of figure. Untuk memunculkan daftar gambar, daftar tabel, daftar grafik, dan lain-lain, kalian pilih table of figure. Ya, kalian mau pakai apa namanya titik-titik atau enggak bisa diubah.
Caption labelnya gambar bisa. Formatnya dari sini bisa. Gitu. Kalau sudah oke. Udah. Nah ini ya, jadi seperti ini. Muncul nih, kalau tadi kan saya cuma satu doang ya yang di caption. Terus misalkan daftar tabel. Nah, gimana cara ininya? Nah, misalkan saya punya tabel di atas nih. Ini saya blok dulu, insert caption, diubah jangan lupa, labelnya jadi tabel, positionnya biasanya langsung otomatis di atas, lalu tabel 1, oke. Nah, munculnya di atas nih. Tabel 1. Produksi apa nih? Bla 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 gitu ya, terserah lah ya. Lalu jangan lupa dimiringkan. Nah, gini. Misalkan ini tabel. Kalau tabel, tabel lagi. Nah, untuk memunculkannya, kalian ke menu reference, ke insert kok jadi insert caption, ke table of figure, mungkin ada yang beda, tapi cari aja table of figure. Diklik, jangan lupa caption labelnya tabel. Leadernya saya kosongkan, lalu oke. Nah, akan muncul tabel 1. Begitupun dengan grafik gitu ya. Jadi diklik dulu, pastikan grafik yang nanti dimunculkan. Oke, jadilah ini kita makalah kita dari daftar isi dan seterusnya. Terus satu lagi mungkin ya, saya takut nih kalian belum paham. Nah, di sini ada yang namanya, kita kan kalau misalkan kasih makalah itu pasti pakai halaman, ya nggak sih? Page number, misalkan di bawah nih, bottom of page, di sini. Nah, ini halamannya 1, 2, 3, dan seterusnya, ya nggak sih? Halaman 1, halaman 2, halaman 3, dan seterusnya. Kalau misalkan daftar isi, biasanya kan Romawi, ya nggak? Romawi, misalkan saya mau ubah format page number jadi Romawi nih. Yang terjadi apa? Semuanya berubah dari halaman pertama sampai halaman terakhir Romawi. Nah, saya mau cuma daftar isinya doang tuh yang Romawi. Maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah kalian ke menu layout, ya. Lalu pastikan daftar isinya ini beda sectionnya. Jadi ada yang namanya section. Kayak ini misalkan saya klik bawah, ini satu section semuanya. Nah, untuk merubah section yang harus dilakukan, kalian ke menu layout, simpan dulu kursornya yang mau dipisahkan sectionnya, lalu ke break, selalu next page. Nah, kalian lihat. Di sini section 1, ini section 2. Beda ya? Nah, kalau sudah beda section, maka kalian sudah bisa memberikan lebih dari satu format page number. Misalkan yang ini sudah oke nih, pakai daftar isi kan tadi pakai formatnya Romawi. Untuk section 2, ini kan pendahuluan nih, ya. Pendahuluan gimana? Kalau pendahuluan dan seterusnya, ini berarti nggak boleh pakai section, nggak boleh pakai Romawi dong. Pakai apa? Pakai caranya gimana? Di blok, lalu format page number, lalu pilih number formatnya 1, 2, 3, dan seterusnya, lalu oke. Nah, buku halamannya mulai halaman 3. Nah, yang harus dilakukan, page number lagi, format, pastikan start at-nya 1. Nah, maka akan mulai dari 1. Daftar isi dari Romawi. Kemudian kalau cover, kalau misalkan cover, kalian bisa ke ini. Di blok dulu, diaktifkan header footer-nya, lalu di sini ada header footer, pilih different first page. Bentar ya.
Oke, maaf, lanjut lagi ya. Jadi seperti itu, sudah oke. Ini diklik different first page. Nanti otomatis halaman pertama itu tidak ada judul. Tidak ada judul, tidak ada halaman. Jadi ini nanti halaman pertama untuk cover. Ya, jadi halaman pertama itu tidak ada tidak ada halamannya. Jadi ini kalau nggak kelihatan tuh, jadi hilang. Jadi kalau misalkan diklik header footer lalu diklik different first page, maka first page-nya ini akan tidak ada halamannya. Maka ini bisa dibuat cover. Sudah, gitu. Covernya apa? Misalkan tugas aplikasi komputer, judulnya misalkan budidaya apa, saya nggak tahu. Yang pasti terkait dengan perkebunan. Oke, seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan boleh, kalau tidak ada nanti berarti kalian kerjakan seperti yang pekan lalu, hanya dilengkapi gitu ya sampai tabel grafik, lalu ada chart, lalu ada daftar isi gitu ya dari atas sampai bawah lah, pokoknya rapi gitu ya formatnya. Saya minta minimal mungkin sekitar 10 halaman ya minimal ya. Gimana teman-teman? Ada yang mau ini bertanya dulu untuk tugas, silakan. Bu, kita buatnya itu biasa aja kan Bu, maksudnya kayak nggak usah pakai tabel-tabel kayak Ibu tadi gitu. Nggak usah ada tabel-tabelnya gitu Bu. Oh, jadi intinya kalian buat rapih aja gitu ya, lalu nanti ada jumlahnya gitu ya, kemudian ada dijumlahin dan lain-lain, itu tetap ada gitu. Tapi nggak perlu heboh warna macam-macam, itu nggak usah sih, nggak apa-apa. Mungkin dikasih bordernya agak bagus aja gitu ya di bagian atasnya. Itu aja sih. Bu, izin masuk. Iya. Boleh kayak kemarinin nggak Bu, kayak di notepad di biar lebih jelas. Di notepad, oke. Ini kayak aja. Kemarin. Ini aja. Jadi nanti tugasnya itu ya apa namanya buat. Aduh lama, bentar ya. Ini lagi kenapa tahu nih laptop saya sedang lelah bekerja kayaknya. Bisa dibuka nih, maaf nih. Kenapa ya? Duh, gemes deh. Nah, oke. Jadi tugasnya kalian buat tugas Word gitu ya, nanti dikumpulkan saja nama filenya, tugas Word, nama NIM gitu ya. Lalu buatnya silakan formatnya format ini aja ya, format IPB gitu ya, format karya ilmiah IPB ya, kayak misalkan marginnya gitu ya 433, lalu apa Times New Roman dan lain-lain gitu ya. Jadi sudah format ini ya karya ilmiah yang nanti yang akan kalian pakai nanti di PB. Lalu kontennya ada 10 minimal 10 halaman. Topik terkait budidaya, perkebunan gitu ya. Dan harus lengkap gitu ya dari mulai apa namanya format, lalu apalagi kemarin shape, kemudian tabel, grafik, kemudian chart, lalu daftar isi pakai tabel konten gitu. Sip, seperti ini aja kayaknya. Gimana siap teman-teman? Cukup jelas? Nanti dikumpulkannya kemungkinan akan di Evita ya. Nanti saya buatkan dulu ya teman-teman Evitanya. Nanti saya share. Gimana? Nggak saya share ini ya? Ini udah saya ketik tapi nggak saya share, lupa. Nah, ini. Ini tugasnya. Gimana? Cukup, teman-teman? Cukup, Ibu. Cukup ya, nanti share-nya atau kumpulkannya kemungkinan akan di Evita, karena Bu Meda mintanya dikumpulkan di Evita.
Oke, sampai sini mungkin nanti recordnya saya boleh di-share ya. Link untuk download recordingnya mohon di-share ke saya. Kalau sudah, berarti sampai ketemu pekan depan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Saya izin, Mas.